Salam adik-adik JC. Ketemu lagi bersama Kakak Robi. Hari ini kita akan ibadah online bersama pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan ibadah online bersama Tuhan. Berkati kami, kuduskan layakan kami Tuhan, jadikan kami semangat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo teman-teman, apa kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu ya. Lagunya Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Semangat ya. Selamat adik, ketemu lagi dengan Om Robi. Pada hari ini kita akan ibadah online bersama dalam ibadah JC Junior Church Blessing Family. Hari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati dulu ya. Kita tutup matanya dan tangan dilipat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa berkumpul. Sebentar kami akan ibadah. Berkati kami, bukakan telinga mata hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk bisa mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagaimana kabar adik-adik? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati ya. Hari ini sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bisa ketemu dalam ibadah Junior Church ya. Kita bisa beribadah online kembali. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi, apapun masalahmu, persoalanmu, catat baik-baik. Mujizat Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah ya. Katakan amin ya. Kata mujizat kalau diterjemahkan secara mudah yaitu perbuatan tangan Allah yang ajaib. Artinya apapun yang di luar kekuatan kita, di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita, mujizat bisa terjadi. Artinya ada perbuatan tangan Allah yang ajaib yang membuat segalanya bisa, segalanya jadi. Katakan amin ya. Ketika kita terus libatkan Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Ada suatu kisah orang di kota Samaria mengalami tekanan antara hidup dan mati. Kenapa? Karena mereka dihadapkan sedang dikepung oleh Raja Aram. Ya, dan kita buka dalam firman-Nya Tuhan 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Sudah siap adik? Ya, baca yang keras ya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ya, di sini dikatakan kota Samaria ketika dihadapkan kepungan cepat atau lambat, mereka dihadapkan kematian. Kenapa? Karena persediaan bahan makanannya sudah habis dan cepat atau lambat Samaria mengalami kekalahan dan kematian ya. Adik-adik Junior Church yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi berat itu ada seorang hamba Allah. Siapa dia? Elisa ya. Kita buka dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Sudah siap? Dibaca yang keras ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2,
Tetapi perwira yang menjadi ajudan Allah menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Samaria dihadapkan kelaparan dan kematian, di situasi itu Nabi Elisa dia memperkatakan firman sehingga pemulihan terjadi dan mujizat itu nyata. Luar biasa apa yang dikatakan Nabi Elisa terjadi. Artinya Samaria yang tidak bisa berbuat apa-apa, kemenangan bisa terjadi. Bukan dengan cara langsung berperang berhadapan, ya, tetapi yang terjadi adalah apa? Allah campur tangan. Kita akan buka dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 7. Ya. Sudah siap? Kita baca firman Tuhan ya, adik-adik ya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Yang ayat 5, lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka, melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Nah, firman Tuhan katakan situ adalah apa? Jalan keluar yang diterima oleh Samaria bukan melalui peperangan, tetapi bagaimana Tuhan membuktikan kuasanya. Dia terlibat hanya dari langkah-langkah orang kusta. Padahal ada 4 orang kusta dan mujizat itu terjadi. Kemenangan sorak-sorai terjadi diawali dari keterlibatan seorang Nabi Elisa. Bagaimana mujizat terjadi dalam kehidupan kita? Ada 2 poin di sini adalah, yang pertama, libatkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan Dia. Libatkan Dia ketika adik-adik sakit, libatkan Tuhan. Bukannya ribut cari dokter ataupun cari obat, tetapi adalah cari Tuhan terlebih dahulu. Doa, ya, bahkan jangan mengeluh, jangan menangis. Tuhan izinkan semuanya karena ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Maka engkau akan mengalami campur tangan Tuhan, dan itu pasti terjadi. Ya, di sini dalam poin kedua adalah dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 2 di situ dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan Allah menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, kunci kedua di sini adalah yaitu percaya. Ya, di sini apapun yang terjadi, percaya. Adik-adik tetap percaya ya. Percaya mujizat itu masih ada. Ya, percaya Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu hal. Ya, percaya juga pemulihan pasti terjadi. Percaya masalahmu pasti selesai. Percaya bahwa keluargamu dipulihkan. Percaya juga bahwa apa? Sakit penyakitmu pasti disembuhkan oleh Tuhan. Katakan adik-adik, kuncinya percaya. Ya, di sini sekalipun adik-adik di hadapan dalam kondisi sulit apapun, percaya kalau Tuhan terlibat dalam kehidupanmu, pasti mendatangkan perkara yang ajaib, pasti mendatangkan perkara yang luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan ya adik-adik ya. Tidak ada keraguan ya di sini ya adik-adik. Kita baca dalam Markus 11 ayat 23 dan ini jadi ayat hafalan. Sudah siap adik-adik dibaca ya? Oke, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ya, di sini dikatakan Yesus berkata percaya, tetapi bukan hanya percaya, tetapi Yesus berkata
beranjak dan tercampaklah. Berarti di sini iman kita juga harus dibuktikan. Kata percaya itu harus dimanifestasikan dalam tindakan. Ya, sekali lagi tindakan. Ya, sehingga mujizat pasti terjadi. Banyak anak-anak Tuhan percaya tetapi tidak menjadi pelaku dari firman Tuhan. Itu sebabnya kata percaya menunjuk bahwa dalam hidupmu adik-adik harus utamakannya. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, adik-adik harus percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Utamakan Tuhan lebih dulu. Letakkan dasar imanmu di dalam Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Ketika adik-adik dihadapkan kesulitan, ya contohnya ya, sulit dalam belajar, ya percaya mujizat pemulihan Tuhan lakukan terjadi ya. Ketika kau adik-adik libatkan Tuhan dalam pendidikanmu dengan percaya, bertindak dengan berdoa dan juga belajar dengan sungguh-sungguh, maka Tuhanmu yang hidup akan terlibat dan sesuatu mujizat pasti terjadi ya. Adik-adik diberi hikmat, kepandaian untuk bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan pelajaran adik-adik dengan nilai yang baik, bahkan terbaik akan engkau dapatkan. Amin, adik-adik ya. Nah, di sini Kakak Robi akan menceritakan ya tentang kesaksian anak Jesse yang dulunya di sini dia bercerita bahwa dulunya pada waktu dia pernah dapatkan nilai merah di bawah rata-rata. Tetapi karena dia suka membaca firman Tuhan, suka menulis firman Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan dengan baik, baca Alkitab setiap hari ya, maka apa yang jadi dia saksikan ya, dia biasanya dapat nilai merah, malah nggak dapat nilai merah lagi, dan dia dapat nilai yang baik, bahkan sekarang pun dia jadi yang terbaik dalam sekolahnya. Luar biasa, kesaksian ini luar biasa, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan, luar biasa, mujizat itu nyata, haleluya, puji Tuhan ya. Demikian firman Tuhan ada ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo, saya Billy dari kelas besar. Halo, nama saya Vincent dari kelas besar. Kami akan menyanyikan lagu Hati yang Dia adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang.